Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Wildan Maulana Yusuf. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai end colony optimization. Dalam ilmu komputer dan juga riset operasi, algoritma optimasi koloni semut atau kita singkat ACO atau ACO adalah teknik probabilistik untuk memecahkan masalah komputasi yang dapat direduksi menjadi menemukan jalur yang baik melalui grafik. Artificial semut merupakan singkatan dari metode multi-agen yang terinspirasi oleh perilaku semut asli. Komunikasi semut biologis berbasis feromon seringkali menjadi paradigma utama yang digunakan. Kombinasi artifisial semut dan algoritma pencarian lokal telah menjadi metode pilihan yang untuk berbagai tugas optimasi yang melibatkan beberapa jenis grafik, misalnya perurutan kendaraan dan juga perurutan internet. Sebagai contoh, optimasi koloni semut adalah kelas algoritma optimasi yang dimodelkan pada tindakan koloni semut. Semut buatan, misalnya agen simulasi, menemukan solusi optimal dengan bergerak melalui ruang parameter yang mewakili semua solusi yang mungkin. Semut sungguhan meletakkan feromon yang mengarahkan satu sama lain ke sumber daya sambil menjelajahi lingkungan. Semut yang disimulasikan juga mencatat posisi mereka dan kualitas solusinya. Sehingga pada iterasi simulasi berikutnya lebih banyak semut yang menemukan solusi yang lebih baik. Salah satu variasi pendekatan ini adalah algoritma lebah yang lebih analog dengan pola mencari makanan lebah madu, serangga, dan sosial lainnya. Nah, praktisnya semut itu melewati makanan sambil meletakkan jejak feromon. Jalur terpendek ditemukan melalui jejak feromon. Setiap semut bergerak secara acak. Feromon disimpan di jalur. Jalur yang lebih pendek, lebih banyak rel feromon atau sistem umpan balik positif. Dan semut yang mengikuti jejak feromon itu yang kuat. Nah, ini adalah skenario praktis ya mengenai pergerakan semut. Di mana yang pertama ini adalah kondisi normal ya dari sarang semut menuju makanan. Ini semut bergerak dari sarang menuju makanan. Nah, namun ketika di pertengahan jalan itu ada obstacle gitu ya, maka semut itu akan melewati obstacle tersebut dan akan mencari jalan menuju makanannya. Awalnya mungkin dari sarang semut menuju makanan itu mungkin masih acak tuh, si semut gitu ya. Mungkin ada yang lewat atas, ada yang lewat bawah. Namun setelah berjalannya waktu, maka jalur terpendeklah yang banyak dilalui semut. Seperti yang saya gambarkan pada ilustrasi di bawah ini. Jadi yang di atas obstacle-nya itu lebih pendek dibandingkan dengan di bawah, maka semut bergerak melalui yang jalur lebih pendek menuju makanan. Nah, ini skenario aktualnya. Sebenarnya semut itu ya hampir mudah, tidak mampu menyelesaikan tugas yang kompleks sendirian. Mengandalkan fenomena kecerdasan kawan untuk bertahan hidup, mampu membuat jalur rute terpendek di koloni mereka ke sumber makanan dan kembali. Kemudian menggunakan komunikasi stigmatis melalui jejak feromon, mengikuti jejak feromon yang ada dengan probabilitas tinggi. Apa yang muncul adalah bentuk perilaku autokatalitik atau semakin banyak semut mengikuti jejak, semakin menarik jejak itu untuk diikuti. Dengan demikian, proses ini dicirikan oleh loop umpan balik positif di mana probabilitas pilihan jalur diskrit meningkat dengan beberapa kali jalur yang sama dilalui dan dipilih sebelumnya. Nah, pertama ada swap intelligence, di mana sistem kolektif yang mampu menyelesaikan tugas-tugas sulit di lingkungan yang dinamis dan bervariasi tanpa panduan atau kontrol eksternal dan tanpa pusat koordinasi. Jadi di colony optimization ini ada swap intelligence juga. Kemudian selanjutnya penjelasannya yaitu mencapai kinerja kolektif yang biasanya tidak dapat dicapai oleh seorang individu yang bertindak sendiri. Merupakan model alami yang sangat cocok untuk memecahkan masalah distribusi. Kemudian stigmatisasi dua individu interaksi secara tidak langsung. Ketika salah satu dari mereka memodifikasi lingkungan dan yang lainnya merespon lingkungan baru di lain waktu, semut menggunakan stigmanya. Kemudian autokatalisasi
Autokatalisis merupakan lingkaran umpan balik positif yang mendorong semut untuk mengeksplorasi aspek-aspek yang menjanjikan dari lingkungan pencarian daripada area yang kurang menjanjikan. Nah, kemudian sistem feromon buatan. Ini komunikasi berbasis feromon adalah salah satu cara komunikasi yang paling efektif yang banyak diamati di alam. Feromon digunakan oleh serangga sosial seperti lebah, semut, dan rayap, baik untuk berkomunikasi antar agen dan agen swarm, karena kelayakannya feromon buatan telah diadopsi dalam sistem robot atau multi robot dan gerombolan. Kemudian algoritma dan formula. Dalam algoritma optimasi koloni semut, semut buatan adalah agen komputasi sederhana yang mencari solusi yang baik untuk masalah optimasi tertentu. Untuk menerapkan algoritma koloni semut, masalah optimasi perlu diubah menjadi masalah pencarian jalur terpendek pada graf yang berbobot. Pada langkah pertama, setiap iterasi, setiap semut secara stokastik membuat solusi, yaitu urutan tepi dalam grafik yang diikuti. Ya, grafik yang harus diikuti pada langkah kedua, jalur yang ditemukan oleh berbagai semut dibandingkan langkah terakhir terdiri dari memperbarui level feromon di setiap sisi. Seperti yang dijelaskan di bawah algoritmanya, ada pertama prosedur meta heuristic is will not terminate to generate solution, diamond action, kemudian feromone update, kemudian repeat, dan juga end prosedur. Ini referensinya dari Wikipedia. Nah, ini adalah ilustrasi ya pergerakan dari colony optimization. Yang pertama ini kondisi awal, ada semut ya. Dari E bergerak ke D, kemudian D bergerak ke C, dan juga H. Kemudian dari A bergerak ke B, B bergerak ke C, dan juga H. Nah, yang kedua ini ada ilustrasi 30 semut, di mana 30 semut itu bergerak dari D ke C itu 15 semut, juga bergerak dari D ke H itu 15 semut. Selanjutnya dari A juga ada 30 semut, bergerak ke C 15 semut, bergerak ke dari B ke C 15 semut, kemudian bergerak dari B ke H 15 semut. Kemudian yang selanjutnya ini kondisi setelah beberapa waktu gitu ya. Dari E itu ada 30 semut, itu lebih banyak semut yang melalui jalur D ke C, karena jalurnya lebih pendek dibandingkan dengan D ke H, di mana D ke C itu sejumlah 20 semut, dan juga D ke H itu sejumlah 10 semut. Begitupun yang dari semut A menuju B itu 30 semut, jalur B ke C itu lebih banyak dilalui semut karena pendek ya dibandingkan dengan jalur B ke H dengan jumlah B ke C itu 20 semut dan juga B ke H itu 10 semut. Jadi ketika semut melalui jalur terpendek itu adalah jalur yang optimal gitu ya, atau jalur yang paling baik dibandingkan dengan jalur atau rute yang terpanjang gitu. Jadi semut akan melalui jalur terpendek dan mungkin gerombolannya akan mengikuti juga untuk jalur terpendek tersebut. Nah, ini merupakan ilustrasi lagi ketika ada pergerakan, misalkan yang pertama ini ada satu semut ya, jalan dari F menuju N, atau bisa juga terbalik dari N menuju F. N ini adalah sarangnya, F ini adalah makanan ya. Nah, kemudian jalannya waktu datanglah segerombolan semut gitu ya, yang lainnya. Nah, semut dari N, dari sarang menuju F itu ya masih ada gitu ya, ada yang lewat kanan, ada yang lewat kiri, kemudian ketemu di tengah, kemudian ada bercabang lagi, dia lewat kanan, dia lewat kiri gitu, kemudian bertemu lagi sampai makanan. Nah, seiring berjalannya waktu lagi, maka si semut tersebut itu akan melakukan semacam pencarian rute terpendek gitu ya, untuk sampai dari nest ya atau sarang kemudian sampai food atau makanan itu
dia akan lebih baik jalurnya untuk memilih jalur terpendek dibandingkan jalur yang mungkin lebih jauh gitu ya. Nah, bisa kita lihat bahwa seiring waktu berjalan itu putarannya itu sudah semakin praktis dan juga lebih baik ya. Juga mungkin lebih cepat karena dia mengambil rute yang terpendek gitu. Nah, ini contoh aplikasinya gitu ya. Algoritma optimasi koloni semut telah diterapkan pada banyak masalah optimasi kombinatorial. Hal ini juga telah digunakan untuk menghasilkan solusi yang mendekati optimal terhadap masalah penjual keliling gitu ya. Mereka memiliki keunggulan dibandingkan dengan pendekatan simulasi anil dan algoritma genetika untuk masalah serupa ketika grafik dapat berubah secara dinamis. Algoritma koloni semut dapat dijalankan secara terus-menerus dan beradaptasi terhadap perubahan secara real. Hal ini menarik dalam merutin jaringan dan sistem transportasi perkotaan. Algoritma ATO dan colony optimization yang pertama disebut sebagai sistem semut bertujuan untuk memecahkan masalah traveling salesman, di mana tujuannya adalah untuk menemukan perjalanan pulang pergi terpendek untuk menghubungkan serangkaian kota. Algoritma umumnya relatif sederhana dan didasarkan pada sekumpulan semut yang masing-masing melakukan salah satu kemungkinan perjalanan bolak-balik di sepanjang kota. Pada setiap tahap, semut memilih untuk berpindah dari kota satu ke kota yang lainnya berdasarkan beberapa aturan. Pertama, ia harus mengunjungi setiap kota tepat satu sekali gitu ya. Satu kali. Kemudian yang kedua, kota yang jauh mempunyai peluang lebih kecil untuk dipilih atau visibilitas. Kemudian yang ketiga, semakin kuat jejak feromon yang terdapat pada tepi antara dua kota, semakin besar kemungkinan tepi tersebut terpilih. Kemudian yang keempat, setelah menyelesaikan perjalanan, semut menyimpan lebih banyak feromon di semua sisi yang dilaluinya jika perjalanannya singkat. Gitu ya. Setiap interaksi, jejak feromon menguap. Nah, ini adalah ilustrasi gitu ya dari mengaplikasikan colony optimization di masih koloni semut ada masalah penjual keliling, misalkan salesman traveling gitu ya. Yang pertama, seekor semut memilih jalan antara yang lain dan meletakkan jejak feromon di atasnya. Kemudian yang kedua, semua semut menempuh beberapa jalur, membuat jalur yang sebanding dengan kualitas larutan. Kemudian yang ketiga, setiap sisi jalur itu terbaik diperkuat dibandingkan sisi yang lainnya. Kemudian yang keempat, menguapkan memastikan bahwa solusi buruk hilang gitu ya. Nah, kemudian ini adalah visualisasi dari algoritma koloni semut diterapkan pada travel salesman problem. Garis hijau merupakan jalur yang dipilih gitu ya oleh masing-masing semut. Garis biru adalah jalur yang mungkin diambil di setiap titik. Saat semut selesai, level feromonnya ditampilkan dalam bentuk warna merah. Ini sebentar saya coba dulu ya, tadi bisa. Nah ini sudah bergerak. Garis hijau merupakan jalur yang dipilih oleh masing-masing semut. Garis biru adalah jalur yang memungkinkan diambil di setiap titik. Saat selesai, level feromon ditampilkan dalam warna merah. Selanjutnya, ini pada kasus traveling salesman problem, misalnya diketahui n kota dan fungsi jarak di antar kota dan kita perlu tentukan untuk turunnya. Yang pertama, melewati setiap kota satu kali dan hanya satu kali. Kemudian memperkecil total jarak. Misalnya ini saya gambarkan ada beberapa kota, misalnya seperti Lampung, Palembang, Jambi, Bengkulu, Padang, Pekanbaru, Medan, Aceh gitu ya. Nah,
Dari konsep semut sendiri itu, semut itu menelusuri makanan sambil membuat jejak feromon. Jalur terpendek ditemukan melalui jalur feromon, kemudian setiap semut bergerak secara acak pertama, kemudian feromon disimpan di jalur. Jalur itu lebih pendek, lebih banyak rel feromon atau sistem umpan balik positif. Semut mengikuti jejak feromon yang intens. Nah, ini penjelasannya lebih lanjut ketika diimplementasikan pada permasalahan penjualan keliling. Jadi pada setiap tahap, semut memilih untuk pindah dari satu kota ke kota yang lain berdasarkan beberapa aturan. Pertama, harus mengunjungi setiap kota tepat satu kali, kemudian kota yang jauh mempunyai peluang lebih kecil untuk dipilih. Kemudian semakin intens jejak feromon yang terdapat pada tepi antara dua kota, maka semakin besar kemungkinan tepi tersebut akan dipilih. Setelah menyelesaikan perjalanannya, semut menyimpan lebih banyak feromon di semua sisi yang dilaluinya jika perjalanan singkat. Setelah setiap interaksi, jejak feromon menguap. Nah, sistem semut atau AS, sistem semut untuk TPS grafik NE, di mana N sama dengan kota atau simpul, E adalah tepi, kemudian B adalah biaya perjalanan dari kota I ke kota C atau berat tepi. Semut berpindah dari kota I ke kota C berikutnya dengan beberapa kemungkinan transisi. Jadi ada probabilitasnya juga ketika misalkan dari kota A menuju kota D, itu jalur yang terpendek yang dipilih dan mungkin lebih cepat itu yang mana seperti itu. Nah, ini adalah flowchart atau alur ya dari algoritma for TPS atau AS. Pertama diinisiasi dulu, kemudian menempatkan beberapa semut itu dengan kondisi yang random untuk memilih kotanya. Kemudian selanjutnya untuk mencari semut itu memilih kota selanjutnya. Kemudian kalau misalnya lebih banyak kota yang divisit, maka jika ya akan kembali lagi untuk memilih kota selanjutnya. Namun jika tidak, itu maka kembali ke initial city, menentukan city-nya, kemudian update pheromone level using the tour cost for SN ya. Jadi update pheromone levelnya untuk menggunakan tour cost biaya perpindahan gitu ya untuk beberapa semut. Kemudian jika no ya misalkan stop kriteria, jika no akan kembali ke atas ya untuk memilih kota selanjutnya. Namun jika sudah itu berarti bisa disimpulkan gestur yang tepat untuk semut tersebut menjelajahi kota itu yang seperti apa. Oke, mungkin seperti itu yang bisa saya sharing dan juga saya jelaskan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih.